Pasti kalau misalnya pakai narkoba pasti itu udah sepaket dengan yang namanya pergaulan bebas. Jadi dari situlah. Dari situ. Jadi habis dari saya selesai narkoba, lalu sekolah teologi, di tengah-tengah sekolah teologi saya sakit di tahun 2019. 2019 saya koma di 2019 Desember dan ternyata diagnosanya AIDS, pneumonia sama TB paru. Gitu. Emmanuel, untuk teman-teman gitu ya, yang ngalami bipolar gitu, yang tadi yang berhubungan dengan trigger, pengalaman kamu seperti apa? Maksudnya gimana nih? Jadi kan tadi harus minum obat, harus menghindari trigger gitu ya. Yang bisa jadi trigger karena ya saya juga awam dalam hal ini, triggernya bisa apa aja dan kalau kena trigger itu akan seperti apa dan pengalamannya seperti apa? Ya, kalau dalam hal mental health itu beda orang beda kasus ya, Pastor Riza ya. Jadi trigger orang itu bisa macam-macam gitu. Bisa dari kata-kata orang lawan bicara, bisa dari suara keras. Bisa tiba-tiba ada kayak gubrak keras banget, itu bisa langsung kaget, nah itu trigger bisa juga, gitu. Bisa suara keras, bisa warna. Lihat sesuatu yang warna, Iya. Misalnya dia lagi bukan mood apa sih bilangnya, kurang stabil gitu ya. Warna juga ngefek, gitu. Ya, warna ngefek, terus habis itu omongan orang. Kadang-kadang ekspresi lawan bicara, kadang gue harus hati-hati. Enggak lah. Nah, tapi ini untuk teman-teman semuanya yang mungkin ngalamin apa yang saya alamin gitu ya. Nah, itu dia harus untuk teman-teman yang ngalamin apa yang saya alamin tuh, kalau misalnya harus observasi diri, harus tahu apa yang men-trigger kita, dan harus tahu kita tuh bisa beraktivitas capek apa, seproduktif apa, sehingga kita tidak ke-trigger. Gitu. Ya. Jadi kalau saya lagi di luar rumah nih, berarti saya lagi stabil. Gitu. Jadi nggak ngefek ekspresi orang atau warna atau apa suara itu nggak ngefek gitu. Nah, kalau misalnya saya lagi capek, saya tahu lagi saya lagi capek. Nah, biasa kalau orang capek itu kan lebih sensitif ya. Lebih sensitif, lebih gampang ke-trigger gitu, apalagi orang-orang dengan mental health issues gitu. Nah, itu mereka mending di rumah dulu gitu. Takutnya ada apa yang men-trigger malah ke-trigger nanti gitu. Jadi harus tahu batas diri sampai mana gitu. Ya, nggak bisa, jangan, ya memang mau nggak mau harus menerima bahwa kita tidak bisa beraktivitas seperti layaknya orang normal. And that's okay. And that's okay. Gitu. Sama seperti Pastor Riza, misalnya kacamata dicopot juga apa sih? Burem kan? Gitu. Memang perlu sesuatu yang tambahan seperti bukan seperti orang yang normal pada umumnya gitu. And that's okay. Gak apa-apa gitu. Yang penting kita harus tahu di tengah-tengah keterbatasan kita seberapa kita tetap bisa beraktivitas gitu. Jadi diamati dulu apa yang men-trigger, kita mengenal diri sendiri juga gitu. Dan memang itu trial error. Kalau buat pengalaman saya pribadi gitu ya, trial error gitu. Jadi memang harus ngalamin dulu yang namanya sering ke-trigger dulu. Gitu. Supaya tahu apa yang men-trigger. Terus habis itu saya secapek apa baru gampang ke-trigger. Saya sekuat apa untuk bisa bersosialisasi, beraktivitas dan segala macamnya. Dan baru bisa tahu tuh, oh ini ternyata saya ini yang men-trigger saya tuh ini dalam kondisi seperti ini. Jadi nggak mungkin kalau nggak trial error. Susah. Karena setiap orang dalam mental health issues tuh beda kasus. Ada orang yang mungkin punya trauma sama mungkin sering dibully di sekolahnya, mungkin dikatain gendut, dikatain kurus. Jadi pada saat dia ternyata sekarang diagnosed with bipolar atau mental health issues, pas dia lagi capek dengar kata gendut. Nah, itu bisa ke-trigger tuh. Ngerti? Itu salah satu contohnya. Nah, jadi bisa salah satunya seperti itu, yang dulu mungkin traumatiknya karena apa gitu. Itu salah satunya bisa juga seperti itu. Jadi harus tahu lah, trial error lah itu. Dan kalau kasusnya Emmanuel didiagnose
bipolar tahun berapa? Saya waktu umur 26. So, Sekarang 36. 10 tahun, 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Tapi gejalanya sudah lama ya. Gejalanya sudah lama gitu. Cuman kan ya 11 tahun, 12 tahun yang lalu kan kita masih bingung kan. Gak seperti sekarang kan. Kalau anak muda sekarang kan dikit-dikit pasti apa? Aduh, gue mental health nih gitu. Nah, ada isu nih mental health gitu. Kalau dulu kan kita benar-benar yang kalau psikolog tuh benar-benar kayak tabu banget gitu. Dan umur 20-an kan juga saya mungkin masih kayak mungkin belum cukup dewasa untuk menerima keadaan, masih denial, masih malu ke psikolog gitu, dan mental health issue juga dulu kan belum banyak dibahas, ya kan. Jadi saya juga bingung mau ngomong ke siapa. Tapi yang pasti saya tahu ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang aneh dalam diri saya, cuma saya nggak tahu mau ngomong ke siapa. Gitu. Kira-kira 12 tahun lalu lah. Nah Kak, kalaupun ada di teman-teman dari mulai dari nol gitu ya, ketika mungkin dia belum terdiagnose gitu ya, tapi mungkin udah ada gejala-gejala gitu. Ketika itu dia lagi ceritanya diserang gitu lah ya bahasanya, apa sih yang harus pertama dilakukan gitu terhadap dirinya gitu. Karena kan tadi kan kita mungkin ya generasi sekarang tuh Gen Z gitu dibilang sandwich generation lah, apalah gitu, kayak labels itu banyak gitu kan. Dan mungkin juga gejala-gejala itu dengan tekanan dan apapun itu akhirnya membuat mereka juga akhirnya kayak depressed dan lain-lain. Nah, what's the first thing yang mereka harus lakukan ketika mereka tuh merasa hal-hal seperti itu? Nah, pentingnya untuk mereka yang baru meletek. baru meletek dalam artian kayak yang terkena mental health issue tapi yang baru, yang baru gitu. Penting banget untuk punya psikolog pribadi, gitu. Dan carilah psikolog yang memang spesialis di bidangnya ya. Karena psikolog juga macam-macam, kayak dokter. Sama persis kayak ada dokter internis, ada dokter spesialis jantung, spesialis mata. Nggak mungkin kalau kita sakit mata datang ke dokter umum. Pasti kita datang ke dokter mata toh. Gitu. Jadi seperti kayak psikolog juga. Jadi misalnya kira-kira kalau bipolar ya datangnya ke psikolog yang memang spesialis di bipolar gitu. Dan harus punya psikolog sih gitu. Kalau untuk mereka yang baru meletek meletek tahu ya. Kayak baru, oh aku nih terdiagnose gitu. Harus punya psikolog. Karena kalau lagi ke trigger, see your psychologist. Dan kalau dalam kasusnya saya ini, saya juga minum obat dari psikiater gitu. Karena ada beberapa kasus yang mungkin secara counseling aja nggak cukup, terapi aja nggak cukup, jadi harus bantuan obat juga dari psikiater gitu. Nah penting, obat juga penting. And it's okay not to be okay. Nggak apa-apa. Untuk teman-teman di luar sana, it's okay not to be okay. Kadang orang Kristen tuh the brainwash kayak kita harus selalu okay, kita harus hidupnya harus selalu luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya yang luar biasa selalu kan Tuhan, bukan kita. Tidak menjadikan hidup kita selalu luar biasa kan. It's okay untuk biasa-biasa saja. It's okay untuk gak baik-baik saja. Yang penting it's not okay to stay that way. Karena Tuhan menjanjikan kemenangan. Gitu. Jadi ya itulah, harus punya psikolog, minum obat. Dan waktu dari 11-12 tahun terakhir pas kena trigger bipolarnya apa istilahnya? Kumat lah gitu. Pernah seperti apa yang terjadi sama Immanuel? Kalau saya itu kan ada bipolar, ada BPD, borderline personality disorder, ada OCD sama skizofrenia. Kalau skizofrenia itu orang-orang yang suka berhalusinasi, mendengar suara-suara, melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Jadi kalau ke trigger saya dari sisi skizofrenia itu saya suka mendengar suara dari benda mati. Saya suka kadang-kadang di ruangan yang sepi tapi di telinga saya berisik gitu, atau kadang-kadang saya melihat sesuatu tapi orang lain gak bisa ngelihat gitu. Mungkin orang lain itu hantu kali gitu ya. Tapi enggak, ini skizofrenia memang seperti itu gitu. Kalau bipolarnya itu, kalau bipolar itu kan ada 2 fase ya, namanya kan bi kan 2. Polar itu kutub gitu kan. Jadi ada manic sama depressed. Kalau manic itu ya saya nggak bisa tidur, otak saya selalu aktif, sangat kreatif, saya ingin ketemu orang, kalau udah keluar rumah saya nggak mau pulang. Pernah tuh kayak begitu? Oh pernah. Pernah.
pengennya beraktivitas terus, pokoknya pengen produktif terus gitu. Banyak ide ini, itu ini, tapi nggak bisa fokus gitu. Banyak ide tapi nggak ada yang dijalanin gitu. Kayak terlalu banyak gitu. Nah terus habis itu. Papa sering tuh gitu. Nah, nggak boleh saya direct news, nggak boleh. Terus kalau di press ya itu sih lebih yang mengasihani diri, menganggap diri paling nggak berguna. Justru benar-benar kebalikannya persis. Manic tuh orang pengen berguna banget. Nah pas di press tuh merasa kayak aku paling gak berguna. Aku menyedihkan. Hidupku useless. Guna aku di dunia ini apa. Apa namanya. Ya kira-kira seperti itu lah ya. Ini positif dan negatif. Iya, positifnya over, negatifnya juga over. Benar, over ya. Dengan tadi AIDS ditambah yang 4 tadi. Ya. Maaf saya gak hafal. Titik mulai dari nol, sadar bahwa ini adalah privilege, ini adalah bagian daripada anugerah, pencobaan-pencobaan yang padaku tidak melebihi kekuatanku. Poin titik dari nolnya kapan? Dan apa yang kamu rasakan bahwa yes, ternyata Tuhan mau pakai gue gitu? Jadi waktu saya keluar rumah sakit 2020 Januari. 2020 Januari. Yes. Baru beberapa tahun. Yes. Ya. Pendeta baru saya ini. Nah, 2020 Januari itu saya belum langsung pelayanan karena saya kurus banget ya. Kurus banget. Saya harus di kursi roda, saya harus masih berobat terapi paru-paru, habis fisioterapi karena saya jalannya nggak bisa gitu. Lalu baru Sorry, sekarang berat badan berapa? Waktu itu kurus, seberapa kurus? Waduh, saya nggak tahu ya, pokoknya dulu kurus banget lah. Kurus banget. Cuman berapa ya? 40-an. Sekarang udah nggak perlu tahu lah ya. Pokoknya ada perut lah ya sekarang gitu. Puji Tuhan ada perut ya. Makanya untuk yang punya agak buncit-buncit dikit, puji Tuhan loh. Sekarang nggak apa-apa. Ya itu, jadi saya setelah baru saya bisa beraktivitas, baru saya berdiam diri dulu. Saya merenungkan ini next stepnya apa. Mulai berdamai dengan diri sendiri. Banyak-banyak baca Alkitab. Punya support system itu harus. Punya support system itu harus banget. Jangan justru malah sendirian. Punya support, ngobrol sama kalau punya kakak rohani, punya bapak rohani, punya mentor rohani. Dekat-dekat sama Tuhan. Nanti di situ kita menemukan satu kedamaian gitu. Ya, bisa berdamai sama diri sendiri. Dan waktu saya mulai pelayanan dan saya mulai kesaksian di gereja-gereja gitu. Dan ada orang pertama yang datang ke saya dan mengaku kalau dia juga mengalami apa yang dia alami, dia nggak tahu ngomong sama siapa, dia malu. Di situ saya semakin gasken gitu. Oh ternyata banyak nggak perlu malu. Ini justru banyak orang yang nggak berani speak up. Justru saya speak up duluan supaya mereka berani speak up mengikuti saya. Gitu. Jadi setiap ada orang-orang seperti itu semakin bensin saya semakin penuh gitu. Untuk menyuarakan apa yang saya alami. Gitu. Tapi yang pasti untuk berdamai memang butuh waktu, butuh support system, butuh dekat-dekat sama Tuhan. Baca Alkitab biar identitas kita nggak salah. Identitas sesuai di atas. Identitas sesuai di atas. Bukan kata orang. Itu sih. Walaupun ya kembali gereja juga terkadang menuntut sesuatu yang sempurna, yang padahal kesempurnaan lahir karena ketidaksempurnaan. Jadi saya yakin bahwa podcast kali ini luar biasa, dan dalam beberapa waktu akan ada lagi isu-isu yang lain dengan Pendeta Immanuel. Dan saya yakin podcast ini sangat memberkati Anda. Thank you. God bless you. Ya deket mah ada ya. Cuman kan gak semua orang pasti kalau dikasih tahu ya saya HIV gitu. Gak semua orang kan bisa menerima dengan sepenuhnya, dan saya juga gak menyalahkan mereka. Karena kan semua orang pengen the best possible option available in the market gitu ya. Kalau bisa dapat yang nggak HIV, kenapa harus milih HIV gitu. Jadi saya nggak menyalahkan mereka juga. Cuma kalau dibilang ingin berkeluarga ya pastilah.